Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani Dwi Maulidia dengan akhiran NIM 067. Dan hari ini kita akan membahas satu hal yang hampir semua orang takutkan, tapi jarang sekali mau dilakukan. Bicara di depan umum, dua kata yang bisa bikin perut mulas, tangan keringat, dan otak tiba-tiba kosong seperti kertas baru. Menurut Joseph DeVito 2011, sekitar 75 manusia di dunia punya rasa takut ini. Jadi jika kamu grogi, itu bukan kelemahan, itu wajar. Tapi yang membedakan orang yang berhasil tapi percaya diri dengan yang tidak bukan soal bakat, tetapi soal strategi yang dimiliki setiap individu. Dan hari ini saya juga mempunyai 5 trik jitu untuk menaklukkan grogi tersebut. Yuk mulai. Cara yang pertama yaitu persiapkan dirimu. Kedengarannya klise ya, tetapi dengarkan ini dulu. Penguasaan materi adalah sumber utama kepercayaan diri. Kita tidak takut bicara, kita juga tidak tahu ingin mengatakan apa. Itu adalah perbedaan yang sangat besar. Jadi solusinya bukan nekat saja, tetapi menyusun kerangka bicara, kuasai materinya, lalu latihan minimal 3 kali di depan cermin, rekam sendiri, atau meminta teman menjadi audiens. Ingat pepatah ini, by failing to prepare, you are preparing to fail, yaitu yang artinya persiapan bukan tanda pengecut, itu adalah tanda profesional, dari Benjamin Franklin. Cara yang kedua yaitu mengatur nafas. Waktu kita grogi, tubuh kita pasti masuk ke mode panik. Jantung cepat, napas menjadi pendek, pikiran kacau, dan itu semua terjadi karena respon fight or flight yang dipicu oleh adrenalin yang berlebihan. Obatnya apa? Yaitu dengan napas diafragma. Yuk coba ikuti saya. Tarik napas dari hidung 4 hitungan, tahan 4 hitungan tersebut, kemudian hembuskan pelan dari mulut dengan 8 hitungan. Lakukan 3 kali sampai 5 kali sebelum naik ke panggung atau berdiri di depan kelas. DeVito 2011 menjelaskan bahwa teknik ini itu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis atau sistem rest and digest, yaitu tubuh yang melawan kepanikan secara biologis. Jadi ini bukan sekadar sugesti, ini adalah sains. Dan cara yang ketiga ini adalah favorit saya. Visualisasikan kesuksesanmu. Sebelum tampil, tutup mata sejenak, bayangkan kamu berdiri di sana, suaramu lantang, kata-katamu mengalir, audiens mengangguk, memperhatikan, bahkan tersenyum. Bayangkan sedetail mungkin ekspresi audiens, suara tepuk tangan, perasaan lega saat selesai. Otak kita tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dengan yang dibayangkan secara detail. Artinya setiap kali kamu memvisualisasikan sukses, otak sedang berlatih untuk benar-benar melakukannya. Jadi berhenti bayangkan yang terburuk, ganti dengan pikiran. Cara yang keempat ini mengubah cara kita melihat situasi. Sumber terbesar grogi itu bukan dari audiens, tetapi dari kita sendiri. Kita terlalu sibuk bertanya, apakah saya kelihatan aneh? Apakah suara saya gemetar? Dan apakah mereka itu menilai saya? Coba ganti satu pertanyaan itu dengan ini. Pesan apa yang ingin aku sampaikan dan bagaimana agar orang di depanku ini mendapat manfaat dari apa yang saya bicarakan. Ketika fokus kita berpindah dari diri sendiri ke pesan dan audiens, tekanan itu pastinya berkurang drastis. Kamu tidak lagi merasa sedang diadili, kamu merasa sedang berbagi sesuatu yang berguna, karena memang itu tugasmu sebagai pembicara. Jadi bukan sebagai seseorang yang tampil dengan sempurna. Dan cara kelima, dan yang ini adalah paling menentukan, yaitu dengan terus latihan dan jangan hindari kesempatan yang ada. Berbicara adalah keterampilan yang dipelajari, bukan dari bakat bawaan. Yang artinya siapapun termasuk kamu bisa menjadi pembicara yang hebat. Tapi tidak ada jalan pintas atau alternatif. Satu-satunya cara adalah dengan mulai berbicara. Bicara di depan 2 orang, lalu 10 orang, lalu 100. Setiap kali kamu tampil, berhasil mulus atau tidak, kamu sedang membangun sesuatu di dalam diri kamu yang tidak bisa dibeli. Jadi pengalaman dan kepercayaan diri yang nyata. Lama-kelamaan, grogi itu tidak akan hilang sepenuhnya, tapi ia akan berubah menjadi energi positif yang justru membuat penampilanmu semakin hidup. Jadi,
mulai dari sekarang, carilah dan manfaatkan setiap kesempatan untuk latihan berbicara. Setiap hari sampai di penghujung video ini, mari kita ingat bersama semua tips yang ada pada sebelumnya. 1. Yaitu persiapan matang. 2. Atur nafas. 3. Visualisasikan sukses. Dan yang keempat, fokus pada pesan, bukan dirimu. Yang kelima yaitu terus latihan dan cari pengalaman. Di luar kelima tips itu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Grogi itu bukan musuh. Grogi adalah bukti bahwa kamu peduli, bahwa kamu ingin tampil baik, ingin diterima, ingin bermakna di hadapan orang lain, dan itu adalah sesuatu yang indah. Seperti kata Jalaluddin Rahmat, berbicara di depan umum adalah keterampilan, dan setiap keterampilan itu bisa diasah. Kamu hanya perlu satu hal untuk memulai, yaitu adanya keberanian untuk mencoba hal baru. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.